Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang berkualitas akan mampu melahirkan calon generasi peradaban bangsa. Indonesia sebagai negara besar peduli dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi regulasi kurikulum, sarana prasarana, maupun kualitas sumber daya pendidik dalam pembelajaran. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, mengikuti konsep Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Banyak pemikiran beliau yang diterapkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi dua hal. Yang pertama, pendidikan erat kaitannya dengan kebudayaan. Yang kedua, pemikiran beliau terkait pendidikan erat kaitannya dengan perubahan. Mari kita simak penjelasannya lebih detail berikut ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Karena pendidikan merupakan pondasi atau landasan untuk membentuk kebudayaan peradaban manusia. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Bagi seorang guru, tugasnya bukan hanya sekedar menjadikan peserta didik memperoleh pengetahuan, mendapatkan nilai ujian baik. Peserta didik mampu memenangkan berbagai ajang lomba saja. Namun, tugas besar seorang guru adalah membimbing dan mengarahkan siswa ke arah pembentukan peradaban manusia yang berkualitas. Dalam penyelenggaraan pengajaran di sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara dibangun dari 3 pilar, yakni Ingarso Sung Tulodo, yang bermakna seorang guru berada di posisi depan, menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan sekitarnya, menjadi teladan bagi muridnya maupun masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, pilar yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang bermakna seorang guru berada di tengah dalam membangkitkan motivasi dan semangat peserta didiknya untuk terus menggali potensi yang dimilikinya. Pilar yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang bermakna seorang guru berada di posisi belakang untuk memberikan arahan dan penyemangat bagi peserta didik untuk terus berkarya dan berinovasi sesuai potensi yang dimilikinya masing-masing. Intisari yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kebudayaan yang dinamis dan terus berubah, bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kebudayaan erat kaitannya dengan pendidikan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan. Sehingga sama halnya dengan kebudayaan, maka pendidikan pun bersifat dinamis. Pendidikan berubah dengan menjawab tuntutan zaman. Perubahan dalam pendidikan dianggap suatu hal yang kekal. Dalam hal kebudayaan, kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dijadikan sebagai sumber kekuatan bangsa, sumber kekayaan bangsa, di mana perbedaan itu ada untuk saling menguatkan. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Guru mengajar siswa dengan berbagai latar belakang yang tidak sama, berbagai latar belakang sosial, budaya, kultur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam hal pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara memiliki konsep bahwa dalam pembelajaran biarkan anak memiliki keunikannya sendiri. Pendidikan sejatinya memerdekakan anak. Pendidikan sejatinya memanusiakan anak.
Biarkan anak berkembang sesuai kodrat alam lingkungan sekitarnya dan juga sesuai zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 filosofi kerangka perubahan. Yang pertama, perubahan dalam hal kodrat keadaan. Dalam hal ini dibagi menjadi 2, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bermakna bahwa anak tumbuh, besar, dan lahir dari lingkungan sekitarnya. Tentu saja mereka akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Misalkan, apakah lingkungan dia tumbuh ada di lingkungan perkebunan, pantai, atau pegunungan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada potensi karakter yang dimilikinya. Kodrat zaman. Setiap zaman memiliki tantangan tersendiri. Pada saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0, sehingga proses pendidikan pun harus menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang, di mana segala bentuk kemajuan teknologi harus terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan saat ini sedang membentuk karakter peserta didik yang tumbuh dan kembang di era gempuran kemajuan teknologi. Filosofi yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan yang dikenal dengan istilah trikon. Yang pertama, kontinuitas. Dalam kontinuitas, untuk memajukan pendidikan harus tetap mengikuti nilai akar budaya setempat. Meskipun pendidikan mengikuti zamannya, harus tetap memegang nilai budaya masyarakat setempat. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan menuju pada satu titik yang mampu memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Meskipun pendidikan akan menuju pada nilai-nilai yang sama, tetapi tetap pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Pendidikan menghargai keunikan. Pendidikan itu memerdekakan. Biarlah anak berkembang sesuai potensinya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Petani memiliki berbagai jenis bibit yang bisa ditanam. Setiap bibit yang ditanam tentu memiliki cara pemeliharaannya sendiri, dan hasilnya pun sesuai dengan bibit yang ditanam, dan masa panennya pun juga beragam. Begitu juga halnya dengan guru. Guru menghadapi berbagai jenis karakter siswa dengan berbagai latar belakang sosial budaya dan lingkungan di mana mereka lahir, tumbuh, dan dibesarkan. Hal ini juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas. Filosofi perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah dari pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah dari pendidikan haruslah budi pekerti. Budi dan pekerti. Budi berisi tentang faktor cipta, di mana peserta didik menajamkan pikiran. Yang kedua berisi tentang rasa. Peserta didik menghaluskan perasaan, membentuk sikap simpati, empati, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah karsa. Peserta didik memperkuat kemauan, semangat berkarya, jiwa tidak mudah putus asa, dan terus berinovasi. Pekerti. Pekerti dalam hal ini, pendidikan harus menyehatkan raga, menyehatkan jasmani, sehingga apabila budi pekerti tersebut berhasil dibentuk, maka pendidikan menjadi suatu penyelenggaraan proses yang holistik, seimbang, sehingga mampu menghasilkan bibit generasi muda yang penuh dengan kebijaksanaan. Terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, maka saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar atau seorang guru. Harus memerdekakan siswa dan juga memanusiakan siswa. Guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Guru bukan satu-satunya orang yang dianggap paling tahu, tetapi guru lebih kepada penuntun siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri.
dari berbagai sumber yang ada di sekitarnya. Seorang guru hendaklah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Kelas sejatinya harus dijadikan ruang inspirasi dan mampu melejitkan potensi yang dimiliki peserta didik. Tugas besar seorang guru bukanlah dalam hal membuat siswa menjadi pintar, tetapi juga mampu membentuk karakter positif siswa sesuai dengan amanat tujuan pendidikan nasional. Di sisi lain, guru harus menyadari akan adanya perubahan terkait kondisi alam, kondisi di mana siswa lahir, tumbuh, dan berkembang. Begitu juga dengan kondisi zaman di mana siswa dibesarkan. Guru menyadari bahwa pendidikan pada masa lampau sangat berbeda dengan pendidikan di masa kini, sehingga guru tidak bisa memaksakan target pencapaian setiap siswa harus sama. Biarkanlah siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing, karena sejatinya setiap siswa adalah unik. Guru harus senantiasa menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi penuh pada murid, menciptakan proses pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator, penuntun murid dalam menggali pengetahuannya dan membentuk skill dan keahliannya sesuai potensinya masing-masing. Dalam proses pembelajaran, saya menyadari bahwa terdapat proses mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik merupakan dua hal yang berbeda, namun perbedaannya sangat tipis. Dalam hal mengajar, terkait dengan kegiatan teknis keseharian seorang guru, mulai dari menyiapkan materi, menyiapkan ujian, hingga menyiapkan rubrik penilaian siswa, di mana hasil mengajarnya dapat diketahui dalam jangka yang pendek. Untuk mendidik terkait dengan pembentukan sikap kepribadian siswa, perilaku siswa yang positif, yang harus dikembangkan oleh guru. Pada proses mendidik, cenderung membentuk perilaku siswa yang positif, sedangkan pada proses mengajar, bobotnya adalah dalam hal penguasaan pengetahuan, keterampilan atau skill keahlian tertentu pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan sebagai seorang pembelajar atau sebagai seorang murid, saya harus menyadari bahwa kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang dahulu. Pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis dan akan terus berubah seiring dengan zamannya. Seperti pada saat ini, kita memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar bisa bersaing dengan negara lain. Demikianlah penjelasan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.